dotiki na ho di joloni abang sani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya bila kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani aktivitas pada satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Angkuh dan rendah hati adalah dua sifat yang berbeda, dan itu terdapat di dalam diri manusia. Manusia pada hakikinya sungguh sangat ingin dipuji, ingin dihormati, dan ingin dihargai. Manusia tidak suka diremehkan, direndahkan, ataupun dihina. Pujian bagi seseorang mempunyai nilai makna yang positif. Bahkan pujian tersebut dapat meningkatkan mutu kualitas dari pekerjaan seseorang. Pujian juga menjadi sebuah semangat bagi seseorang yang menerimanya di dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Seperti halnya contoh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan melihat pekerjaan dari seorang karyawan yang mempunyai nilai yang baik. Tentu pemimpin tersebut akan memuji karyawan, dan karyawan tersebut yang menerima pujian akan menjadi lebih semangat lagi untuk berbuat dan bekerja yang lebih baik lagi pada perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila mana pemimpin tersebut hanya mencari kesalahan, mencari celah, mencari kekurangan dari seorang karyawan, tentu karyawan tersebut akan malas atau bisa frustasi di dalam sebuah pekerjaannya. Dan bahkan manusia itu akan menyimpulkan, karyawan tersebut akan menyimpulkan bahwa pekerjaanku ini tidak dihargai, bahwa seluruh yang dilakukannya tidak ada harganya bagi pemimpin tersebut. Pujian bagi seseorang bisa juga menjadi sebuah kritik ataupun teguran. Kritik dan teguran tersebut bersifat untuk memperbaiki dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Lalu tidak semua orang bisa memberikan pujian, terlebih orang yang angkuh. Orang yang angkuh tidak akan bisa melihat kualitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang. Mau itu baik, mau itu bagus yang dikerjakan oleh seseorang, orang yang angkuh melihatnya, tentu itu semua tidak baik. Berbeda halnya dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan bisa mengikis egonya terhadap orang lain, dan hanya orang rendah hatilah yang dapat memberikan pujian dan mengakui kelebihan orang lain. Siapakah yang dapat menjadi tauladan dalam hal kerendahan hati bagi manusia? Yang dapat ditauladani oleh manusia di dalam perihal kerendahan hati ialah Yesus Kristus sendiri.
Yesus Kristus yang juga Allah, yang juga 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya terdapat kerendahan hati. Hal itu tercermin di saat Yesus menerima baptisan kudus dari Yohanes Pembaptis. Bukan hal yang tidak dapat ia lakukan pembaptisan tersebut. Namun Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Lalu dari kerendahan hati tersebut apa yang ia dapat? Ia mendapat pujian dari Allah Bapanya yang di surga. Allah Bapanya melalui firman-Nya mengatakan, "Inilah anakku yang tunggal." Hal tersebut, pujian tersebut dari Allah Bapa kepada Yesus adalah sebuah bentuk pujian yang sungguh indah yang diterima oleh Yesus. Hal ini menandakan hanya di dalam Yesuslah terdapat kerendahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dengan demikian kita selaku umat yang mengimani, yang dikasihinya, yang mempercayainya, sungguh dilayakkan dan dimampukan olehnya untuk kita dapat melakukan rendah hati di dalam perjalanan hidup ini, supaya Allah yang berdiam di dalam kita dapat nyata dilihat oleh orang banyak dan menjadi kemuliaan dan pujian bagi Allah Bapa yang berdiam di dalam kita, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kita yang rendah hati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga